untuk semuanya? Sudah bisa mendengar? Bisa Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah lana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah ya, setelah 40 menit lebih menunggu, akhirnya dapat sinyal ya. Langsung saja ya, pembukaannya kok selama-lama, kita langsung kepada lanjut materi ya, soalnya sudah lama sekali tadi kehilangan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah teman-teman? Wal maqalatus sabi'ata asyara. Wal maqalatus sabi'atu asyara. Ya. Wal maqalatu adapun makalah. Asyabi'atu asyaratin asyaratan, maaf. Asyabi'atu asyaratan yang ke asyabi'ata wal maqalatu adapun maqala asyabi'ata asyara yang ke-17. As-sabi'atu asyarata. Kila dikatakan. Itu kila dikatakan. Tuba bejo banget, beruntung sekali. Tuba beruntung sekali. Ay khairun artinya kebaikan. Al-kathiru yang banyak. Beruntung itu kan kalau mendapatkan banyak kebaikan gitu ya. Liman bagi orang. Ada siapa man? Karena yang ada apa akluhu akalnya man. Itu amiron bisa menjadi pemimpin. Beruntung sekali orang yang akalnya itu memimpin gitu ya. Di anyak tadi kelawan anut sapawang bimuradi aklihi kelawan karpe akale man al-kamili kang sempurna wahawahu dan adapun hawa nafsu nyaman ay mailanu nafsihi artinya condongnya nafsu nyaman ilama terhadap sesuatu maling perkara la tashtahihi ora seneng apa ma min ghairi da'iyati syar'i saking tanpa pendorongnya syarak. Teron mamnuan artinya oke. Untuk yang lainnya ini hawa nafsunya. Jadi
hawa nafsunya itu dipimpin oleh sempurna. Karena kalau akal maksimal, maka terbantahkan oleh tadi begitu kan. Misalnya benangnya itu enggak sholat gitu kan. Bagi orang karena yang ada apa hawa nafsunya itu amiran dadi pemimpin. Sial sekali orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin daripada akalnya. Jadi akalnya itu kalau hawa nafsunya yang lebih mendominasi, tindakannya ya otomatis condong kepada hal-hal yang bersifat apa? Yang enak-enak gitu kan. Yo cara gitu kan, pacaran terus kan sesuatu yang kalau misalnya maksiatan harusnya kalau berfungsi berpikir seberapa oke. Kedengeran ya? Ya Allah kok keluar masuk terus ini sampai. Kedengeran. Iya, Ti. Iya, Ustazah. Oke, nanti kita satu makolah aja ya, karena memang ini kondisi sinyalnya sudah tidak memungkinkan ya. Oke, saya ulangi ya. Mana tadi? Wawailun dan jelek gitu ya. Jelek sekali. Ai halaka artinya rusak. Syadidun yang sangat gitu ya. Sangat rusak artinya jelek sekali. Naas banget.
satunya kan tadi beruntung sekali, kalau ini naas sekali ya, rugi sekali gitu ya. Liman bagi orang kana yang ada siapa man, kana yang ada opo hawahu hawa nafsunya man, iku amiron memimpin. Rugi sekali orang yang dipimpin oleh hawa nafsunya. Bi an arsalah putus nafsu. Tafakuri sangking sepadan seumpamanya berpikir min ni'amillahi dari ing dalem nikmat-nikmatnya Allah, tihi dan mengagungkan Allah. Ulangi, nafsunya itu dipimpin oleh orang yang pimpin ya, karena jalan itu rata-rata itu dilarang begitu ya, kemak disukai itu kan hal-hal yang maksiat gitu ya. Sekali orang yang demikian akalnya itu dipimpin oleh nafsu gitu kan, yaitu tidak bisa tentang keagungan Allah, karena tertutup. Ya, masuk lagi ini ya. Orang yang dipimpin oleh nafsu, pengennya itu ambis, keinginannya itu ingin ini. Yang lain sama, maka akalnya itu nggak bekerja. Seharusnya kalau akalnya bekerja, saya kampusnya, kenapa saya harus ini juga ya, nggak harus beli lagi ada model lagi, karena akalnya tidak berfungsi ya akhirnya terus itu gitu kan, nggak bisa syukur gitu ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, gerangsang gitu ya. Terus-terusan ingin lebih maksimal, dan kan ke Allah ada puasnya gitu ya, gitu. Oke, mungkin sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ini satu makalah dulu ya, kita soalnya sudah keluar masuk, monggo, ada yang mau ditanyakan? Tapi suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Uti. Jelas saja. Ya. Maka sebenarnya kita bisa memaksimalkan akal kita ya. Jadi kita maksimalkan akal kita untuk
segala keinginan-keinginan yang itu bertentangan dengan akal sehat, gitu ya. Karena keinginan kita itu manusia itu lumrah pengennya banyak gitu ya, pengen banyak hal. Dan kadang-kadang ya itu tadi, kalau sampai itu dibiarkan, maka menjadi tidak rasional lagi. Maka keinginan tadi itu tidak ada batasnya. Dan ya akhirnya akal kita kalah, tunduk kepada hawa nafsu kita. Na'udzubillah ya, teman-teman. Hal-hal kecil misalnya, hal-hal kecil ya misalnya kita nggak pengen sholat gitu kan ya. Terus kemudian mau sodako gitu kan. Nanti kalau sodako uangnya kurang gitu kan. Nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu nafsunya. Tapi akalnya, oh kalau saya sodako, insya Allah nanti bertambah karena dengan saya sodako maka saya memberikan orang lain. Ketika orang lain bahagia maka saya punya banyak teman. Ketika saya banyak teman maka saya banyak relasi. Ketika saya banyak relasi maka saya banyak peluang untuk mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau orang berpikir sehat. Tapi kalau orang mengikuti hawa nafsunya ya udah eman-eman gitu kan, nafsunya mengatakan jangan. Itu untuk hal-hal kecil. Tapi untuk hal-hal yang besar, ya misalnya mencuri, zina, terus dan lain sebagainya ya. Misalnya mencuri gitu, pengen, oh ya Allah kok pengen itu, apa pengen gelang, temennya punya gelang misalnya, pengen sekali. Tapi akal sehatnya, kalau akal sehatnya mendominasi, selalu menjadi apa? Gitu kan, oh jangan kamu nyuri nanti kamu dosa pertama, yang kedua kalau ketahuan kamu malu, kalau kamu malu dan lain sebagainya maka akan ada konsekuensi yang lain. Itu kalau akalnya bekerja. Tapi kalau akalnya didominasi nafsu, itu untuk makalah yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Paham ya? Paham ya teman-teman? Ya Allah, Udin. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Wal maqalatu, dan adapun maqalah. As-saminatu asyarata, yang ke-18. Katakan, man, adapun siapa saja. Man, adapun siapa saja. Kan? Ya. Oke, saya baca itu tambah besar. Rokok maka lembut, maka halus artinya.
Barang siapa orang yang meninggalkan, maka hatinya akan menjadi gitu ya. Dalam maka menemu. Nampo itu nerimo nasihat. Lembut maka dia akan menerima nasihat. Supaya dan nurut terhadap nasihat. Siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa, maka hatinya itu akan menjadi lembut, gitu ya. Kalau diberi nasihat, ya maka dia terima terhadap nasihat itu. Orang yang tidak meninggalkan dosa, hatinya itu jadi atos, gitu ya, keras hatinya. Kalau ada nasihat, terima. Senang, dinasihati senang. Terus berusaha memperbaiki diri. Itu kalau jalan apa waman dan adapun orang ya, tapi apa ini masih tadi sambungannya meninggalkan siapa man barang haram, barang siapa meninggalkan barang haram kan aumi dan pakaian ini ya uang kan ya apapun selain keduanya juga sama ya artinya dan makan siapa man alal Enggak, Udi. enggak ya Tohat maka bersih apa fikratuhu fikirannya yang siapa barang haram di dan pakaian dan selain keduanya termainnya makanan maka bersih pikirannya maka akan menjadi bersih pikirannya ta'atillahi penciptaannya Allah bersih pikirannya penciptaan Allah gitu kan zatun kan ilahi terhadap ing atase nguripake Allah ing atase nguripno Allah kok ing makhluk orang yang makan makanan halal itu pikirannya menjadi dia itu dapat berpikir tentang makhluk-makhluknya Allah tentang penciptaan-penciptaan Allah yang makhluk-makhluk itu adalah bagian dari petunjuk akan kehidupan. Ba'dal mauti setelah mati. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu maha menghidupkan makhluknya setelah nanti dimatikan begitu. Wa ala wahdatihi dan terhadap keesaannya Allah. Luhur siapa Allah?
hanya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Ini ya, orang yang dia butuhkan terhadap mengingatkan itu loh ya pikirannya di ingkar pada Allah. Sebentar ya. Gitu. Saya apa yang kita makan bisa yo benar-benar halal, yang benar-benar halal gitu. Upayakan apa yang kita makan, yang kita pakai adalah makanan yang halal, karena makanan yang halal itu berpengaruh kepada gitu kan. Itu kenapa kita itu ada zakat. Zakat itu kan untuk mensucikan ya, mensucikan harta kita, karena memang harta kita itu sangat berpotensi terkontaminasi dengan barang-barang haram. Kita sudah berupaya usaha bahwa apa yang kita lakukan itu memperoleh rezeki yang halal gitu. Tidak, walaupun kita sudah berusaha, masih juga tercampur dengan benda-benda yang haram. Misalnya, budal pulsa itu halal loh ya. Tapi kan, misalnya kita nggak tahu yang beli itu adalah mas-mas. Dan ternyata pulsanya itu buat mbak-mbak atau chattingan dengan istri orang. Artinya dibuat selingkuh. Ya sebenarnya kita dapat bagian juga dosa dari kemaksiatan yang mereka lakukan, karena kita memberikan fasilitas ya, kita ikut serta dalam kemaksiatan mereka, meskipun kita ya tidak tahu gitu kan. Tapi yang tidak tahu ini kan ya anulikus ya Allah ya. Kita lakukan ini kan upaya untuk kita mendapatkan jalan halal ya. Posisinya kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya sangat mungkin rezeki yang kita lakukan itu, kerja-kerja yang kita lakukan itu juga mendorong orang lain berbuat maksiat. Nah, sehingga ya meskipun mungkin kita juga ikut andil dalam kemaksiatan, tapi dalam ya terjadinya kemaksiatan itu, misalnya kita itu sopir bis gitu kan ya. Sopir itu baik gitu kan ya, tapi ternyata ada salah satu orang yang penumpang bis kita gitu ikut dalam bis kita ke sebuah tujuan, dan tujuannya itu ternyata mau berbuat pembunuhan. Nah, karena dia naik mobil kita gitu kan, ya berarti kan kita menghantarkan dia kepada perbuatan maksiat itu gitu kan, tanpa kita ketahui. Nah, oleh karena itu sebenarnya potensi barang haram di dalam diri kita itu banyak sekali.
Artinya rezeki yang kurang bersih itu banyak sekali. Nah, makanya ada zakat. Zakat itu gunanya untuk membersihkan rezeki yang kita peroleh. Kita nggak tahu apakah itu tercampur dengan barang haram atau tidak. Meskipun kita sudah berupaya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat halal, gitu ya. Jadi ya tadi untungnya ada zakat tadi untuk membersihkan, karena kita tidak tahu betul tentang rezeki kita. Dalam hidup kita itu ya sudah ya hampir semuanya itu sudah tercampur dengan barang haram. Yang murni halal itu yo kalau teman-teman mau ini mau cari barang halal benar-benar halal pure itu mau cuma satu. Apa coba? Air hujan. Air hujan yang teguk kan langsung dari langit gitu ya, ngokok gitu loh, kok ngokok sih, dangak gitu, terus dimasukkan ke mulut langsung. Nah itu benar-benar halal, tidak terkontaminasi barang haram. Tapi kalau yang lain-lainnya itu sudah tidak menutup kemungkinan akan tercampur dengan barang haram. Misalnya teman-teman beli aqua, beli aqua halal ya, aquanya itu diproduksi oleh orang kafir gitu kan, orang Cina. Pembuatnya adalah Cina. Dengan mereka produsennya Cina, maka kita dengan membeli itu mensukseskan orang-orang Cina, dan orang-orang Cina itu misalnya dananya untuk membiayai bom dan lain sebagainya misalnya ya, maka kita secara tidak langsung ikut mensukseskan, ikut mendukung gitu kemaksiatan juga gitu kan, atau apapun lah contoh yang lain gitu. Sangat berpotensi bahwa apa yang kita itu tercampur dengan barang haram. Nah, untuk mengantisipasi itu kita ada solusinya, ada problem solvingnya, yakni zakat. Maka zakatilah harta yang kita peroleh gitu ya. Dengan begitu maka bersih kembali gitu. Itu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Paham ya? Paham? Iya, Ustazah. Oke. Paham ya? Gini, kalau orang, tapi ini juga ya Allah ya, apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebenarnya ya hanya ingin menunjukkan bahwa Allah itu sangat kuasa. Hidup itu lucu ya, lucunya gini, ini jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sebenarnya pada dasarnya hanya ingin menunjukkan bahwa Allah itu memang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kita juga tidak boleh bersifat sok suci, misalnya kita aku wis makan barang halal gitu terus. Ini sopo sing jamin makanan kita itu benar-benar halal gitu kan. Terus bahkan orang yang sudah makan barang haram pun juga punya potensi yang sama untuk ampunan Allah, mereka untuk mendapatkan surga gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang direken itu ya usaha kita dan rahmat Allah gitu ya. Jadi hidup kita itu sebenarnya ya bergantung kepada rahmat Allah itu tadi. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah itu merahmati ya gampang saja meskipun kita punya banyak dosa gitu kan. Tapi sebaliknya sebesar apapun ibadah kita, perbuatan kita, kalau Allah nggak merahmati ya nggak ada artinya gitu kan. Makanya di situ hidup ini sebenarnya ya tidak selalu bergantung dengan amal kita gitu kan. Tapi kita tidak beramal ya juga salah gitu, karena memang kita manusia itu ya tugasnya beramal gitu, fitrahnya kita hidup yaitu ya beramal gitu.
bilang waras, ya kita normalnya ya memang beramal, berbuat kebaikan gitu ya. Kalau enggak, ya berarti kita bukan manusia yang waras gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini nggak bagus ya sinyalnya ya. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Saya bacakan. Terus lanjut ya. Mana ya? Benar ya? Rokul rokah. Adapun lembutnya hati gitu ya. Ta'ammala kelawan angen-angen. Difakrihi kelawan watadabburi dan kelawan angen-angen. Diaklihi dengan akalnya. Annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Iku khalaqahu menciptakan siapa Allah. Hu ingman. Min nutfatin sangking mani, dari mani. Allah menciptakan ya dari mani. Firrahimi di dalam rahim. Kemudian menjadikan siapa Allah ha ing nutfah. Ini tadi mani yang sudah menggumya. Dan kemudian menjadi mudghah. Gitu ya. Kemudian dijadikan menjadi gumpalan darah. Kemudian menjadikan siapa Allah minha dari nutfah mani tadi daging. Kemudian Allah menjadikan tadi mani, kemudian mudghah, kemudian sekarang menjadi daging. Dan tulang. Wa urukan dan urat-urat. Saban dan wasyuka dan gawe. Laha ketueman an ing pendengaran. Wabasoron dan penglihatan. Dan beberapa anggota. Dan setelah menciptakan mudghah kemudian dikasih menjadi daging, kemudian dikasih balung, kemudian dikasih urat, kemudian dikasih sumsum, kemudian dikasih pendengaran,
kemudian dikasih mata gitu ya, anggota-anggota lain, tangan, kaki gitu. Tsumma sahala, kemudian siapa Allah? Al-khuruja ing keluar. Ini kedua janin itu dipermudah oleh Allah untuk keluar mimbatni umihi, dari perut sang ibu. Kemudian Allah permudah janin itu keluar dari perut ibunya. Wa ilhamahu, dan memberikan ilham siapa Allahu ing janin. Irtado asadi ing ibu. Jadi Allah memberikan ilham, artinya pengetahuan, naluri ya. Naluri untuk meminum susunya ibu. Coba anak bayi itu, akhir dia itu sudah punya naluri untuk bisa nenen gitu ya. Biasa gitu. Allah sudah sedemikian rupa gitu. Jadi ketika dia nggak ada yang ngajari loh, bisa kalau makan diajari ya, kalau lain-lain sebagainya, naik sepeda apalagi, jalan kita gitu kan. Minum susu ibu itu Allah kasih sendiri pengetahuan itu, kasih ilham sendiri gitu. Allah ajari langsung. Hari gitu ya langsung diajari, dia punya naluri untuk sang ibu gitu ya. Dirinya itu langsung Allah ajari. Ja'alahu, dan kemudian menjadikan hu ing bayi janin fi awalil amri, di dalam kawitane perkara, awalnya tahapan gitu ya. Bila asnanin, dengan tanpa gigi, awalnya juga tanpa gigi. Tuma ambatat, kemudian menumbuhkan terhadap janin tadi nan al asnana ing piro-piro untu. Tidak ada gigi, kemudian Allah menumbuhkan gigi-gigi itu. Asqata, gugur, kemudian giginya itu tanggal gitu ya. Haing asnan, zala, kemudian hilang, giginya kemudian hilang. Inda sab'i sinina, ketika 7 tahun. Itu giginya itu hilang semua yang tadi Allah tumbuhkan gitu kan. Kemudian kan gitu ya, mengembalikan marotan ukhra, di keadaan yang lain. Nah, setelah 7 tahun itu kan Allah tanggalkan ya, satu persatu hilang gitu. Allah kembalikan lagi gigi-gigi itu sempurna gitu. Kalau tadi setelah tadi asalnya bayi itu tidak punya gigi, terus sama Allah tumbuhkan, kemudian selama 7 tahun itu kan gitu ya, 7 tahun. Kemudian gigi itu Allah kembalikan lagi di keadaan selanjutnya, keadaan yang lain gitu. Biasanya nih waktu anak kecil dulu saya juga sering gitu.
copot untune gitu kan. Terus waktu masih kecil gitu suka dilempar ke atas genteng gitu kan. Terus dipendem di bawah pohon gitu. Waktu masih kecil yang nggak ada dalilnya apa dia dilempar di atas genteng itu ya cuma anak kecil aja seneng gitu kan. Nggak ada mitos-mitosnya. Lanjut ya. Sekali ya dari ini kemudian Allah jadikan mudghah, kemudian Allah kasih kemudian dikasih sumsum, terus kemudian diberikan pendengaran, kemudian diberi penglihatan, setelah itu dibuat anggota-anggota tubuh lainnya, kemudian dipermudah keluarnya badan bentuk segitu ya. Kadang-kadang saya kalau itu ya gak masuk akal gitu loh ya. Gitu kan teman-teman tahu lah ya, kita perempuan semua. Itu kan kecil ya, tapi kok bisa gitu bayi itu segede itu 4 kilo gitu kan, ada yang 4 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang ya umumnya 3 kilo gitu. Bayangin gitu kan ya Allah. Kan rasanya itu gimana gitu. Kalau yang keluar itu tuh kadang-kadang kita ngerasain kalau haid gumpal gitu keluar itu rasanya kita yang ngerasain aja ya Allah kayak gerinjel gitu kan, loro gitu, apalagi ketika Masya Allah itu 3 kilo keluar bior gitu. Masya Allah itu kalau nggak Allah yang kuasa itu kok gak tekan pikiran itu gitu ya. Gusti Allah kan nego menciptakan gitu ya, benar-benar Allah gitu ya. Terus kemudian Allah permudah keluarnya gitu kan ya. Allah permudah ya nggak mungkin gitu, akal kita ya nggak mungkin. Vagina kita loh seberapa gitu ya. Tapi ternyata barang segitu gedenya, biji segitu besarnya 3 kilo keluar dan keluarnya itu bernyawa gitu ya. Benar Allah. Terus kemudian Allah ilham, pengetahuan, pelajaran kepada seorang bayi tadi untuk bisa untuk bisa tahu bagaimana dia mendapatkan rezeki setelah dia dilahirkan, yakni meneguk air susu ibunya gitu kan. Jadi langsung Allah kasih tahu caranya gitu. Nggak ada yang ngajari, nggak ada yang belum pernah, matanya juga belum bisa melihat ya, artinya masih kalau baru lahir pertama itu ya belum terbuka sepenuhnya gitu. Tapi Allah langsung kasih tahu gitu, sebelum dia melihat dia sudah bisa apa netek gitu. Terus subhanallah luar biasa banget ya. Kalau kita berpikir ciptaannya itu ya Allah, kadang-kadang tuh ya Allah kok iya ya, gitu. Rasanya kok bisa nangis sendiri gitu ya. Ternyata gitu. Isin dengan perilaku kita setiap hari. Ya, malu dengan tindakan kita setiap hari gitu. Karena ya Allah ternyata ya kayak tadi subhanallah banget gitu. Nah, apa yang beliau ciptakan itu ya Allah benar-benar luar biasa. Lanjut ya. Allah jadikan tahapan selanjutnya yakni awalnya tidak punya gigi, kemudian Allah tumbuhkan gigi, kemudian Allah tanggalkan gigi itu lagi, kemudian Allah tumbuhkan gigi itu lagi, sampai nanti akhirnya gigi itu tidak bertahan sampai kita meninggal ya. Jadi itu habis gitu kan, itu nggak ganti-ganti lagi gitu. Jadi gigi kita ini yang sekarang ini sudah permanen ini untuk sampai nanti sebelum kita meninggal. Jadi di wet gosok gigi gitu ya. Karena kalau nanti tanggal sebelum ya tumbuh meneh, gitu, akhirnya dipasang atau apa gigi palsu gitu. Nah udah ya, semoga cukup nanti dipanggil gitu ya, biar kita nggak pakai gigi palsu. Tadi
kemudian waja'ala kemudian menjadikan siapa Allah luhur siapa Allah di ing di manusia ya Iwatan kang berubah min siwarin dari kecil ila kibarin maring gede. Kemudian Allah itu menjadikan keadaan hamba itu berubah gitu. Yang tadi awalnya kecil bayi gitu. Jadi doyan nopo awalnya cuma mau susu tok gitu ya. Mau minumnya susu tok, makannya paling apa gitu. Air degan begitu gitu. Kemudian Allah menjadikan besar ya makonnya juga itu kan. Pokoknya apapun pokoknya macam-macam wa min syababin dan dari enom gitu kan dan dari muda gitu maring tua dari muda gitu kan tua gitu kan luar biasa wa min sihatin dan dari keadaan sehat kepada dari gitu kan masa muda biasanya masa yang sehat gitu itu ya wes sakit-sakitan gitu kan dari biasanya gitu ya umumnya orang sudah tua juga kekuatan gitu ya ja'ala dan menjadikan siapa Allah hamba saben dina iku ya wa istaiqadha dan bangun. Suara saya Kedengeran, Tim? jelas ya? Iya, Tim. Oke, lanjut. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Ruhu utawi rambutnya man. Ruhu dan kukunya man. Atau nalikane jatuh gugur gitu apabila gugur tadi minha sangking syu'ur wa alfaru maka kembali apa tadi rambut dan kuku maring seperti dia kala gitu. Allah itu juga kemudian setelah tadi kecil menjadi muda menjadi tua, kemudian sehat menjadi sakit gitu. Kemudian Allah juga menjadikan setiap harinya itu ya bangun, ya tidur gitu kan. Itu ya ya bisa bangun, ya bisa tidur. Bayangin kalau nggak bisa bangun gitu kan ya naudzubillah. Atau nggak bisa tidur kayak apa rasanya gitu. Insomnia aja yang mungkin sehari semalam nggak bisa tidur itu rasanya udah kayak apa gitu ya, nggak bisa tidur. Apalagi kita yang nggak diberi tidur gitu kan. Makanya sebenarnya kita diberikan bangun dan tidur itu sesuatu yang nikmat gitu kan ya. Waktunya tidur istirahat gitu kan. Nikmat banget bangun bisa aktif gitu kan. Ngebayangin kalau kita nggak diberikan bangun dan tidur aja kayak kita nggak bisa lihat
keindahan dunia ya. Ya gak bisa ngerasa ke dibentak dosen gitu kan ya. Ketemu siapa ketemu apa? Mbak ya. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa nek ketemu lihat coba pacaran. Enggak ngerasa nih sate akhirnya nggak ngerasa nih ya lain-lain gitu karena ya tidur terus biar ngerasa nih sate melek terus yo alangkah lelahnya gitu kan ya dibuat bangun dan tidur itu juga sesuatu yang luar biasa teman-teman makanya bisa berbagai hal kehidupan gitu kan tidur dia bisa istirahat itu kuasanya Allah gitu ya. Allah itu menjadikan rambut sama kuku kita gugur jatuh gitu ya, wis dipotong rambut kuku wis dipotong gitu ya. Kembali lagi seperti keadaan semula gitu ya. Dipotong berulang kali. Lagi gini nanti muncul lagi gitu. Rambut juga sama. Benar kuasanya Allah. Wa kadzalika lan iku kaya ngono malam siang ya tanah wabani bani bergantian haba nalikane apabila hilang al akharu maka datang yang lain kalau satunya yang lain eh, terbit matahari apa terbit matahari ya berarti hilangnya rembulan gitu kan ya tenggelamnya rembulan jadi kalau siang ya berganti malam gitu saling berganti sekali gitu bayangin nek dino ini siang terus gitu kan ya kayak di daerah-daerah enggak ya negara-negara tetangga yang waktu siangnya bahkan ada yang sampai jam itu siang terus kayak apa rasanya gitu nek poso itu piye gitu kan apa gak luwe banget gitu kan kita subhanallah sekali ya dan Allah itu ya Allah kuasa banget itu menjadikan malam dan siang berganti satunya datang satunya hilang maka disambut yang lain datang gitu kan. Mereka aja yang ibaratnya tetap dapat siang dan malam ya mereka-mereka yang di daerah-daerah negeri-negeri tetangga gitu itu mereka tetap dapat siang dan malam cuma mungkin mereka siangnya lebih panjang atau sebaliknya itu aja yang gitu bayangin kalau nggak ada kayak apa gitu. Maka kita di Indonesia ini memang sudah syukur gitu kayak syukur ya ini saya mengingatkan diri saya sendiri untuk ngekeh no syukur gitu Allah ternyata luar biasa panjang kita paham ternyata yang biasa tapi luar biasa ya wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono utawi matahari wal qamaru dan bulan wan nujumu dan bintang wasihabu dan mega wal matoru dan hujan utawi sekabehane bisa datang bisa pergi jadi matahari bintang mega dan itu semuanya bisa datang dan bisa pergi nggak kuasanya Allah siapa gitu.
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono adapun bulan yan mahiko hapus kulla syahrin setiap bulan. Setiap bulan itu juga ganti gitu ya. Kita kamili Sumayatakamali kemudian sempurna. Malu kemudian sempurna. Sumayam haku kemudian bulan itu awalnya angking ini tiga banyak sebentar. Syamsun. Kemudian kembali. Gerhana itu juga sama ya. Begitu ya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono awi bumi anu ada arutun lumayan menumbuhkan Allah fiha ing dalam batan ing tumbuh lumayat habu kemudian ngilangi ing tumbuhan fata'ulu maka apa ardun ya bisatan halik kering. Kemudian pada asalnya bumi itu menumbuhkan tumbuhan. Kemudian Allah menghilangkan lagi, artinya mematikan tumbuhan itu. Lagi gitu. Tumatan butuh kemudian menghidup marwatan ba'da ukhra sekali lagi. Sekali lagi maksudnya di keadaan yang lain. Faladzi maka ada pun zat qadarun puasa terhadap semua itu halih sekabehane qadirun iku kuasa mauta
yang mati. Nah, ihim setelah mematikan siapa Allah him setelah mematikan dalam bumi, di maka ing atase kedua makhluk itu ayyuk fioro agar memperbanyak siapa makhluk yang berpikir fi zalika terhadap itu tadi gitu ya. Hatta yakwi sehingga kuat apa imanuhu imannya. Nah, seyogyanya kita itu berpikir gitu ya tentang semua hal yang telah Allah ciptakan gitu. Agar apa? Ketika kita banyak memikirkan tentang itu gitu, iman kita itu akan menjadi kuat, gitu kan ya. Ya Allah kok iso ya, ya Allah ya Allah. Gitu kan. Akhirnya itu ya Allah semakin mengenal Allah gitu kan. Bil ba'si kelawan tani. Ba'dal mauti setelah kematian. Iman kita itu akan semakin kuat dan meyakini bahwa kita nanti akan dihidupkan kembali setelah lama dan mengerti Anallaha sesungguhnya Allah itu yab'atsuhu akan menghidupkan siapa Allah hu ing wa yuzawi yahu dan membalas siapa Allah hu ing man bi a'malihi dengan perbuatannya qadran bi amalihi dengan perbuatannya fa'ala qad fa'ala qadri quwwati imanihi kadar kekuatan imannya man. Bidzalika dengan hal itu yajtahidu sudah off sebentar ya. Sudah merah sekali. Tenanan sopoman fi ta'atin ing dalam taat wajtinabu dan menjauhi siapa man al mukhalifata perbuatan yang bertentangan gitu ya. Syara. Oke, itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ini posisinya baterai saya tinggal berapa persen ini? Udah merah banget, 7%. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham ya? Insyaallah Ustazah. Kalau memang sudah paham, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.